Undian Liga Champions 2025-2026 telah usai, dan nasib Inter Milan di tangan pelatih Christian Cifu pun kini terukir. 8 lawan tangguh siap menghadang langkah Nerazzurri di babak grup, menyajikan sebuah perjalanan yang tidak akan mudah. Inter akan menghadapi Liverpool dan Arsenal di kandang, lalu bertandang ke markas Borussia Dortmund dan Atletico Madrid. Sementara itu, Slavia Praha dan Kairat Almaty akan menyambangi San Siro, sedangkan Inter akan melakoni laga tandang melawan Ajax dan Union SG. Dua lawan terberat langsung menanti, yaitu dua raksasa Inggris, Liverpool dan Arsenal. Seperti yang dilansir oleh La Gazzetta dello Sport, ini akan menjadi ujian sejati bagi taktik Cifu. Selain itu, pelatih asal Rumania tersebut juga harus memutar otak untuk meredam serangan dari Atletico Madrid dan Borussia Dortmund yang dikenal dengan permainan agresif mereka. Namun, di antara semua tantangan, ada satu laga yang terasa lebih personal bagi Cifu. Ia akan kembali ke rumahnya, Amsterdam, tempat ia memulai karir profesional dan bahkan menjadi kapten Ajax di usia 21 tahun. Meski Ajax saat ini jauh dari kejayaan masa lalu, pertandingan ini akan menjadi momen emosional bagi sang pelatih. Yang paling dinantikan tentu saja adalah pertemuan dengan dua tim Premier League. Liverpool dan Arsenal dikenal sebagai tank yang siap menggempur di lapangan. Secara finansial, kekuatan mereka pun tidak main-main. Kedua tim ini telah menghabiskan lebih dari 670 juta euro untuk belanja pemain. Liverpool yang dilatih oleh Arne Slot bahkan masih mengincar Alexander Isak. Sementara itu, Arsenal, yang musim lalu takluk 1-0 di San Siro berkat penalti Hakan Calhanoglu, kini jauh lebih menakutkan dengan hadirnya bomber mematikan, Victor Gyökeres. Penyerang yang satu ini diprediksi akan menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Inter. Perjalanan Inter di Liga Champions musim ini akan menjadi sebuah narasi menarik, penuh tantangan, nostalgia, dan tentu saja, pertarungan taktik yang sengit. Mampukah Cifu memimpin timnya melewati grup neraka ini? Waktu yang akan menjawabnya. Nama Hakan Calhanoglu kembali menjadi sorotan. Setelah musim panas yang penuh drama, mulai dari isu transfer, cedera betis, hingga hukuman larangan bermain di laga perdana, sang gelandang Turki kini siap kembali ke lapangan. Ia diprediksi akan mengisi posisi inti di lini tengah saat Inter Milan menghadapi Udinese. Calhanoglu akan ditemani oleh gelandang andalan lainnya, seperti Nicolo Barella dan Suchik, dalam upaya untuk kembali ke performa terbaiknya. Penampilan Calhanoglu musim lalu memang jauh dari harapan, salah satunya karena sering didera cedera. Namun, di musim yang baru ini, sang pemain bertekad untuk bangkit. Ia ingin membuktikan diri masih layak menjadi andalan di lini tengah Inter. Meski begitu, masa depan Calhanoglu kini menjadi misteri. Seperti yang diberitakan oleh Corriere dello Sport, musim 2025-2026 ini bisa menjadi musim terakhir sang pemain di Italia. Dengan usia yang akan menginjak 31 tahun dan kontrak yang tersisa hingga 2027, pihak klub dan sang pemain disebut bisa mencapai kesepakatan untuk berpisah secara baik-baik di akhir musim nanti. Sensasi baru telah lahir di lini tengah Inter Milan. Petar Suchik, gelandang muda asal Kroasia, langsung mencuri perhatian pada laga debutnya di Serie A melawan Torino. Penampilannya yang memukau di San Siro membuatnya digadang-gadang sebagai salah satu pemain terbaik di lapangan. Kini, ia siap kembali membuktikan kualitasnya saat Nerazzurri menghadapi Udinese. Kembalinya Hakan Calhanoglu sebagai gelandang andalan tak mengancam posisi Suchik, justru sebaliknya. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Suchik berpeluang besar untuk menggeser Henrikh Mkhitaryan dari posisi starter. Ini akan menjadi sebuah transfer tahta yang cepat antara pemain senior dan junior. Permata kecil dari Zagreb tidak hanya berhasil menaklukkan San Siro pada kesempatan pertamanya, tetapi dia juga telah melangkah maju dalam persaingan ketat di lini tengah Inter, tulis media Italia tersebut. Dengan kembalinya Calhanoglu ke tim inti, formasi Inter diprediksi tidak akan banyak berubah dari saat mereka mencetak 5 gol ke gawang Torino. Namun, masuknya Suchik sebagai starter kemungkinan akan menjadi satu-satunya perubahan dalam susunan pemain. Apakah Suchik benar-benar akan menjadi bintang andalan baru di lini tengah Inter? Kita nantikan aksi mereka di lapangan. Liga Champions 2025-2026 tidak hanya menjadi ajang persaingan para klub elit Eropa, tetapi juga ladang uang yang sangat menggiurkan. Dengan total hadiah mencapai 2,437 miliar euro, kompetisi musim ini disebut-sebut sebagai yang terkaya sepanjang sejarah. Bagi klub-klub peserta,
termasuk Inter Milan yang merupakan finalis musim lalu, kesempatan untuk meraup keuntungan finansial sangatlah besar. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport, setiap tim yang lolos ke babak utama sudah mengantongi bonus partisipasi sebesar 18,62 juta euro. Namun, pundi-pundi uang terbesar akan datang dari hasil di lapangan. Setiap kemenangan dihargai 2,1 juta euro, sedangkan hasil imbang bernilai 750.000 euro. Selain itu, posisi di klasemen akhir juga akan menentukan besarnya bonus yang diterima, mulai dari 275.000 euro hingga 9,6 juta euro. Tim yang finish di peringkat 9 hingga 16 akan mendapat tambahan 1 juta euro, sementara 8 tim teratas akan mendapat ekstra 2 juta euro. Jika Inter Milan berhasil mengulang atau bahkan melampaui pencapaian musim lalu, mereka berpotensi meraih lebih banyak lagi. Menurut Corriere dello Sport, sebuah tim yang berhasil menjuarai Liga Champions musim ini bisa mengantongi lebih dari 140 juta euro, jauh lebih besar dari 132 juta euro yang diterima Inter sebagai finalis musim lalu. Perjalanan ke babak-babak selanjutnya pun memiliki nilai finansial yang fantastis. Lolos ke babak 16 besar saja sudah bernilai 11 juta euro, disusul 12,5 juta euro untuk perempat final, 15 juta euro untuk semifinal, dan 18,5 juta euro untuk mencapai final. Tim yang keluar sebagai juara akan mendapatkan tambahan bonus 6,5 juta euro. Dengan skema hadiah yang begitu besar, motivasi para pemain dan manajemen klub di setiap pertandingan akan semakin berlipat ganda. Lini pertahanan Inter Milan kemungkinan besar akan tetap sama seperti musim lalu. Menurut laporan dari Tuttosport, manajemen Nerazzurri memutuskan untuk menunda pembelian bek muda hingga bursa transfer Januari atau bahkan musim panas tahun depan. Keputusan ini diambil karena Inter masih mencari profil yang ideal, baik dari segi teknis maupun harga. Dengan keputusan ini, lini belakang Inter masih akan mengandalkan dua veteran mereka, Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij. Keduanya akan berusia 38 dan 34 tahun, dan kontrak mereka akan berakhir pada Juni 2026. Harapannya, kedua pemain ini bisa mempertahankan performa terbaiknya atau setidaknya tidak mengalami cedera yang parah hingga Januari nanti. Meskipun demikian, ada solusi alternatif yang mungkin ditemukan di dalam skuad itu sendiri, yaitu Jan Aurel Bisek. Pelatih sebelumnya, Simone Inzaghi, sudah mulai melatih Bisek sebagai salah satu dari 3 bek tengah. Dengan postur dan potensi yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan pelatih baru, Christian Cifu, akan mencoba menempatkan Bisek di posisi sentral. Jika eksperimen ini berhasil, Inter bisa jadi sudah menemukan solusi jangka panjang untuk menggantikan Acerbi dan De Vrij tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Pelatih legendaris Italia, Fabio Capello, memberikan komentarnya terkait hasil undian Liga Champions musim ini. Melalui kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Capello meyakini bahwa 4 tim perwakilan Italia, Inter, Napoli, Juventus, dan Atalanta bisa tersenyum. Menurutnya, hasil undian kali ini seimbang dan membuka peluang besar bagi tim-tim Serie A untuk melaju ke babak 16 besar. Sangat mungkin segalanya bisa berjalan lebih buruk, tulis Capello. Undian ini sangat seimbang, dan Liga Champions musim ini ada dalam jangkauan tim-tim Italia. Lolosnya keempat tim ke babak 16 besar sangat mungkin terjadi. Mantan pelatih timnas Inggris itu kemudian menyoroti nasib Inter, finalis musim lalu. Meski menghadapi dua tim raksasa Inggris yang sangat berbahaya, Liverpool dan Arsenal, Inter memiliki keuntungan besar karena akan menjamu kedua tim di San Siro. Hati-hati, karena klub-klub Premier League bisa tampil kurang maksimal secara psikologis saat bermain di kandang lawan, jelas Capello. Inter sendiri sudah membuktikannya tahun lalu saat mengalahkan Arsenal di Milan. Selain itu, Inter juga akan menjalani 2 laga ringan di kandang sendiri, yaitu melawan Slavia Praha dan Kairat Almaty. Capello meyakini dukungan penuh dari supporter di San Siro akan menjadi dorongan besar bagi tim, mengingat Inter memenangkan semua pertandingan kandang mereka di Liga Champions musim lalu. Meskipun Inter harus melakoni 3 laga tandang sulit di markas Borussia Dortmund, Ajax, dan Atletico Madrid, Capello optimis. Inter hari ini punya alasan untuk merasa lebih unggul dari Borussia, Ajax, dan Atletico, pungkasnya. Dengan kata lain, Inter memiliki semua yang dibutuhkan untuk kembali melangkah jauh di kompetisi paling bergengsi di Eropa ini. Kabar mengejutkan datang dari kancah sepak bola Turki. Jose Mourinho secara resmi tak lagi menjabat sebagai pelatih Fenerbahce. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub melalui pernyataan resmi mereka,
hanya 2 hari setelah kegagalan pahit di babak playoff Liga Champions melawan Benfica. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat The Special One baru saja menukangi tim di awal musim 2024-2025. Namun, kegagalan melaju ke babak utama Liga Champions tampaknya menjadi faktor penentu bagi manajemen klub untuk mengambil langkah drastis ini. Dalam rilis resminya, Fenerbahce menyampaikan, "Kami telah berpisah dengan Jose Mourinho, pelatih tim sepak bola profesional kami sejak musim 2024-2025. Kami berterima kasih atas komitmennya kepada tim dan mendoakan kesuksesan dalam karirnya di masa depan." Perpisahan ini menandai akhir dari petualangan singkat Mourinho di Turki. Langkah selanjutnya bagi salah satu pelatih top dunia ini kini menjadi pertanyaan besar. Sementara Fenerbahce harus segera mencari pengganti untuk melanjutkan sisa musim ini.